Dalam teori perencanaan, kita sering mendengar istilah perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita sering menetapkan berbagai target, tujuan, bahkan cita-cita. Saya pun demikian. Ketika kuliah dulu, saya pun ditarget agar bisa menyelesaikan kuliah dengan nilai yang baik dan waktu yang cepat. Alasannya, pertama, supaya total biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Alasan kedua, supaya bisa mendapat pekerjaan dan lebih cepat sukses tentunya. Saran yang diberikan kepada saya, fokus kuliah, fokus belajar, jangan disibukkan aktivitas yang lain atau mempelajari hal lain di luar pelajaran di kampus. Padahal waktu itu saya lagi senang-senangnya belajar dan mengkaji pemikiran Islam. Coba mari kita pikirkan, kalau saja kita hanya memikirkan dunia, belajar ilmu dunia saja tanpa belajar tentang Islam kecuali sedikit saja, sampai dengan menjadi sarjana misalnya, berapa lama waktu yang kita butuhkan? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan kuliah S1 4 tahun. Kalau dijumlah total butuh 16 tahun, yang jika ditambah dengan waktu yang kita butuhkan untuk merintis karir sampai mendapatkan level kemapanan dan kesuksesan, anggaplah 15 tahun. Sehingga total waktu yang dibutuhkan 31 tahun. Baru mungkin kita bisa merasakan kesuksesan, bisa punya kendaraan pribadi, punya rumah pribadi, punya jabatan yang membanggakan, dan berbagai status yang melekat pada diri kita. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang tersisa untuk menikmati semua itu? 10 tahunkah? 50 tahunkah? Atau sampai 100 tahun? Banyak dari kita kurang menyadari bahwa waktu yang kita butuhkan untuk meraih kesuksesan dunia jauh lebih lama daripada waktu kita menikmati kesuksesan tersebut. Dan mungkin saja di antara Anda ada yang merasakan sudah bekerja setiap hari banting tulang, masuk pagi, pulang malam, tapi apa yang Anda dapatkan kadang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tapi mungkin di antara Anda ada yang bertanya, bahkan menyanggah, enggak gitu kok. Ada kisah-kisah orang sukses seperti Bill Gates, pendiri Microsoft, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, ataupun yang lain, yang antara usaha dengan hasilnya jauh lebih besar hasilnya. Buktinya, mereka menempati salah satu di antara orang terkaya di dunia. Pertanyaan saya, kalaupun demikian, berapa lama lagi mereka akan tinggal di dunia? Yang jelas, sebesar apapun kekayaan seseorang, maka dia pasti akan menjumpai kematian dan meninggalkan semua harta yang mereka usahakan. Adakah yang mereka akan bawa? Kalau begitu, kita kembali ke masalah perencanaan. Apakah perencanaan kita hanya sebatas pada kehidupan dunia saja yang rata-rata hanya sekitar 60 tahun, sementara perjalanan kita setelah dunia pasti akan lebih dari itu? Maka perlu Anda pikirkan lebih dari sekedar perencanaan jangka panjang, yaitu perencanaan abadi. Pertanyaannya, mampukah Anda melakukan itu? Maka itu saya ingin Anda menyadari, kehidupan ini tidak hanya sebatas kehidupan dunia, tapi juga ada kehidupan akhirat. Maka itulah kita butuh ilmu, butuh perencanaan untuk perencanaan abadi. Itulah pentingnya kita mempelajari Islam secara menyeluruh yang mampu menunjuki kita ke perencanaan terbaik, jalan atau thariqah yang lurus dengan hasil yang memuaskan dan sangat menguntungkan tentunya. Karena hasilnya bukan sekedar mobil, rumah, pekerjaan, dan apapun perhiasan dunia, tapi hasil maksimalnya surga yang seluas langit dan bumi. Maka itu penting untuk kita renungkan hadis Rasulullah SAW. Orang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berandai-andai kepada Allah tanpa beramal. Hadis riwayat Tirmidzi. Selamat merencanakan kehidupan abadi.